Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, langsung saja kita ke pembelajaran selanjutnya. Namun sebelumnya saya minta dukungannya dengan cara klik tombol like, subscribe, and komen pada video ini untuk membantu kami membangun channel ini supaya bisa lebih baik lagi. Baiklah, kita ke materi selanjutnya yaitu tema 2, subtema 1, pembelajaran ke-1, yaitu tentang sistem pernapasan pada manusia. Alat-alat pernapasan manusia terdiri dari hidung, pangkal tenggorokan, batang tenggorokan, cabang batang tenggorokan, anak cabang batang tenggorokan, dan paru-paru. Selanjutnya kita ke hidung. Hidung ini memiliki rongga yang disekat oleh tulang lempengan tengah. Tulang lunak ini memisahkan rongga hidung menjadi dua bagian, yaitu rongga hidung sebelah kanan dan rongga hidung sebelah kiri. Selanjutnya yang kedua yaitu pangkal tenggorokan. Pangkal tenggorokan atau laring terdiri atas katup, pangkal tenggorokan atau epiglotis, dan beberapa tulang rawan yang membentuk jakun. Pada pangkal tenggorokan terdapat pita suara. Saat berbicara, gelombang suara melewati pangkal tenggorokan sehingga menggetarkan pita suara. Getaran inilah yang menimbulkan suara. Jadi, ukuran pita suara pria lebih besar daripada pita suara wanita. Oleh karena itu, nada suara yang dihasilkan pria lebih rendah dan lebih besar, sehingga nada suara wanita lebih tinggi dan kecil. Nah, untuk lebih jelasnya bagian-bagian pangkal tenggorokan, perhatikanlah gambar di samping ini. Yang ketiga yaitu batang tenggorokan. Batang tenggorokan merupakan saluran pernapasan yang terletak di depan saluran makanan atau disebut dengan kerongkongan. Untuk lebih jelasnya, perhatikanlah gambar batang tenggorokan di samping. Pada bagian belakang rongga hidung terdapat saluran yang disebut batang tenggorokan atau trakea. Batang tenggorokan ini tersusun atas tulang-tulang rawan yang berbentuk cincin, seperti yang ada pada gambar ini. Batang tenggorokan berguna sebagai tempat lewatnya udara. Jadi, pada pangkal batang tenggorokan terdapat katup yang mengatur proses membuka dan menutupnya saluran pernapasan. Dan yang keempat yaitu cabang batang tenggorokan. Batang tenggorokan bercabang dua di bagian bawah. Masing-masing lubang menuju ke paru-paru kanan dan kiri. Cabang batang tenggorokan atau bronkus tersusun atas tulang-tulang rawan yang berbentuk cincin yang berfungsi sebagai tempat lalu lintas udara pernapasan. Seperti contoh gambar di samping ini. Lalu yang kelima yaitu anak cabang batang tenggorokan. Cabang batang tenggorokan bercabang 2 dan 3 sesuai dengan jumlah gelambir atau lobus paru-paru. Cabang tenggorokan yang menuju ke paru-paru kanan bercabang 3, sedangkan cabang tenggorokan yang menuju ke paru-paru kiri bercabang 2. Jadi masing-masing percabangan ini bercabang lagi menjadi saluran-saluran yang lebih kecil yang disebut dengan bronkiolus. Nah, percabangan inilah yang berakhir sebagai gelembung-gelembung yang sangat kecil. Selanjutnya yang keenam yaitu paru-paru. Paru-paru atau pulmo terletak di dalam rongga dada. Rongga dada dan perut dibatasi oleh sekat rongga badan yang disebut dengan diafragma.
Paru-paru manusia berjumlah sepasang, yaitu paru-paru kiri dan paru-paru kanan. Paru-paru kiri terdiri atas 2 gelambir, sedangkan paru-paru kanan terdiri atas 3 gelambir. Paru-paru terbungkus oleh suatu selaput paru-paru bernama pleura. Jadi, pada paru-paru terjadi proses pertukaran udara kotor dengan udara bersih yang diperlukan tubuh. Di dalam paru-paru terdapat gelembung paru-paru yang disebut dengan alveolus. Jadi jumlah alveolus itu kurang lebih yaitu 300 juta buah. Gelembung paru-paru ini merupakan kumpulan pembuluh darah halus. Gelembung inilah yang berfungsi menangkap udara bersih dan melepaskan udara kotor. Nah, untuk lebih jelasnya perhatikanlah bagian-bagian paru-paru di samping ini. Nah, kita sudah sampai di pojok tugas. Seperti biasa, kalian menjawab pertanyaan-pertanyaan di bawah ini.